Jembatan gantung sepanjang 80 meter dengan lebar 6 meter ini menjadi penghubung antara Desa Pujurahayu dan Desa Lumbirejo di Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Warga yang berjalan kaki dan yang mengendarai sepeda motor atau sepeda bergantian melewati jembatan yang berayun-ayun menahan beton. Ringan kaki ini melangkah menyusuri jembatan gantung yang telah ada sejak tahun 80-an. Jangan melihat ke bawah jembatan, tempat sungai yang dalam dan deras mengalir jika tidak ingin merasa gamang. Entah berapa banyak hasil bumi terangkut melalui jembatan ini. Entah berapa banyak anak-anak sekolah dan warga lainnya dapat menjalankan aktivitas mereka berkat jasa sang jembatan gantung. Kabarnya tahun depan akan dibangun jembatan permanen menggantikan peran sang jembatan gantung ini. Desa Pujurahayu dihuni 3.660 jiwa atau 898 kepala keluarga yang tersebar di 3 dusun. Sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah petani sawah dan kebun. Namun ada juga yang berternak sapi. Salah satu peternak sapi yang berhasil adalah Pak Wandi. Sudah 15 tahun Pak Wandi berternak sapi. Katanya bisnis ini menguntungkan, terutama saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Lihat saja sapi-sapi ini, besar-besar katanya. Berat per ekornya mencapai 500 kg. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wandi. Iya, Pak. Agus, Pak. Oh ya. Pak, ini Iya. saya lihat peternakan sapi punya Bapak ini cukup menjanjikan juga nih, Iya. Pak. Ini tahap belajar sebenarnya, Pak, ini. Udah berapa lama, Pak? Ya, kisaran udah 15-an tahun lah. Aku dari kecil memang peliharaannya asli sapi dulu dari bapak saya. Oh, gitu. Gimana Bapak bisa mengembangkan sapi-sapi yang ada di sini nih, Pak? Ya, ini, Pak, masalahnya kan di sini ini mayoritas orang kerja kan lain-lain, macam-macam. Ada yang usaha apa, dari apa ke apa. Tapi memang aku telusuri usaha sapi ini sebenarnya aku tadinya ya capek sih sebenarnya karena dari rumput juga kadang payah. Tapi aku tekuni, Pak. Pak, ini kalau saya lihat jenis sapinya berbeda-beda. Jenis sapinya apa aja nih, Pak? Ini sapi yang saya pelihara ini macam-macam jenis. Ada simental, ada sapi lemosin, ada PO, ada brangus. Oh, gitu. Yang paling eksklusif kira-kira yang paling mahal? Itu kisaran harganya sebenarnya bandingannya nggak jauh beda, Mas. Tapi kalau gemuk yang jelas sapi gemuk. Tapi kalau sapi simental itu kan ukuran daging, ukuran besar lebih dari besar dari PO sapi biasa kayak gini kan terbatas itu. Berapa biaya biasa Bapak jual untuk sapi? Aku kisaran itu kalau ini kan aku ngejual kadang hari raya itu. Kalau hari raya Fitri untuk daging itu, Pak. Iya. Biasanya harga standar. Mengingat apa itu menyesuaikan harga daging. Kalau yang ini kalau mau lebaran haji ini, Pak, itu bisa ada pukulan ukuran daging sekintal bisa nyampe 20-an juta. 20 juta Kalau untuk satu ekor sapi. Satu ekor sapi. Oh, gitu, Pak. Kalau selama Bapak peternak sapi ini hambatan atau kendala yang Bapak hadapi apa seperti apa, Pak? Itu hambatan yang saya alami itu sebenarnya dari pakan, Pak. Pakan di sini kan kalau musim kemarau, khususnya musim kemarau nyari rumput kan payah. Iya. Kita harus
harus modal. Beli itu untuk fermentasi ya onggok, kulit singkong segala macam itu dibikin fermentasi. Kalau ngandelin cuman jerami kayak gini sapinya nggak bisa lemu, nggak bisa gemuk Pak. Masalahnya ya ini kandungan vitamin kan nggak ada. Jadi ya gitu. itu Walaupun berlimpah juga nggak ada hasil ya? cuman untuk kenyang aja di sapi. Beda kalau fermentasi apa rumput yang hijau kayak gitu. Pak, kira-kira tipsnya apa nih untuk menjadi peternak sapi yang sukses? Ya sebenarnya dulu itu aku bukan peternak sapi, cuman ya miara sapi 1 sampai 2 ekor. Belum sebanyak ini sih. Tadinya aku juga aslinya tukang gerobak sapi itu. Lama-lama aku ngelihat itu pengen ngelihat orang kok sapinya banyak. Aku berusaha kayak gitu, alhamdulillah sampai sekarang bisa sebanyak ini sapi saya. Gimana caranya Pak? Ya itu tadinya aku ya masalah modal sih Pak, bentur modal. Aku berusaha kalau langsung sapi banyak kan nggak mungkin bisa. Aku beli babonan untuk dianakin beranak. Terus sampai sekarang aku bisa beli, ada orang jual aku bisa beli kayak gitu. Tapi yang paling penting itu di masalah pakan Pak. Harus kita bisa nyampur bahan pakan itu, karena beli nggak ada yang langsung jadi. Kita harus ngaduk sendiri pakan itu. Oke. Kayak seperti apa tuh Pak? Kayak gimana? Ini bisa saya tunjukin ini Pak. Ayo. Pakan sapi berupa onggok atau ampas singkong dan campuran lainnya. Jika 1 ekor sapi biasanya menghabiskan 12 kg pakan, bahkan sapi yang besar bisa makan 50 kg pakan yang diberikan 3 kali sehari saat pagi, siang, dan malam hari. Menurut Pak Wandi, ampas singkong merupakan pakan ternak yang paling mudah didapat dan harganya murah. Selain itu, pakan jenis ini dengan campuran yang tepat sangat disukai sapi, serta memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Ini apa aja nih Pak? Ini pakan utama ini adalah onggok. Ini onggok dari singkong ini. Singkong ampas singkong lah. Kalau ini kulitnya yang namanya krekel. Oh, Yang udah digiling tapi dari pabrik sana. Kulit singkong. Kulit singkong. Ya, ini jenjet jagung. Oh, ini iya. jenjet jagung, terus ini ampas tahu. Ampas tahu, terus ini dedek katul. Katul dari padi, gilingan padi. Terus kemudian disatuin. Jadi satu diaduk kan. Nah, pemirsa, ini siap untuk kita beri makan ke sapi. Bisnis ternak sapi memang salah satu usaha peternakan yang memerlukan ketelitian dan kesabaran khusus dalam menjalankannya. Tidak mudah, karena ada banyak hal yang perlu diperhatikan baik dalam kandang sendiri maupun lingkungan sekitar. Karena alam dan topografi desa Pujo Rahayu mendukung usaha pertanian, maka penangkaran bibit tanaman menjadi salah satu usaha yang menjanjikan. Adalah Pak Haryanto, penangkar bibit di desa ini yang sukses menjalankan usaha yang dirintisnya sejak tahun 2007 lalu. Haryanto. Pak, saya mau nyari bibit nih Pak. Silakan Pak. Ada yang Lagi milih-milih. ini. Iya, saya mau nyari bibit alpukat nih kayak gimana Pak? Silakan. Ada Pak? Ini ada. Bibit tanaman yang ditangkar Pak Haryanto adalah jenis tanaman kehutanan dan perkebunan
seperti coklat, durian, petai, pinang, dan jengkol. Nampaknya Pak Haryanto jeli menangkap peluang usaha ini. Mengingat usaha perkebunan dan sektor pertanian perkembangannya cukup pesat seiring tersedianya lahan di daerah ini dan sekitarnya. Nah, lahan kan butuh bibit, maka jangan heran bibit tanaman yang dikembangkan dengan cara kawin silang, okulasi ini mendapat banyak pesanan tidak hanya dari Lampung, tapi juga daerah lain di luar Lampung. Ini Mas Agus, tanaman alpukat yang sudah siap untuk ditanam. Kemudian seperti apa nih Pak? Ini jenisnya apa aja nih Pak? Ini yang banyak ini pina. Ini jenis pina, buahnya besar, rasanya juga mentega. Dia berbuah setelah 3 tahun lah. 3 tahun ya Pak? Tapi dengan rawatan yang intensif bisa berbuah dalam waktu 3 tahun. Oke. Pak, di sini saya lihat banyak sekali pembibitan yang Bapak lakukan. Ini bibitnya bibit apa aja nih Pak? Kita di samping buah-buahan kita ada tanaman kehutanan. Karena sekarang ada proyek kehutanan, kebetulan dari luar daerah juga terkadang ngambil di sini dari Pagar Alam, dari Oki. Jenisnya bibit apa aja tuh Pak? Seperti kalau kehutanan atau perkebunan apa nih? Ada sengon, ada akasia, ada pete, ada jengkol, macam-macam, pinang. Sekarang kan gini, kehutanan juga sekarang ini Pak, nggak khusus untuk hutan, untuk tanaman keras, tapi untuk sekarang ini cenderung ke tanaman yang berbuah. Contohnya jengkol, pete, sekarang ini masuk ke hutanan. Oh gitu. Ya. Sementara Bapak untuk melakukan perawatan ini seperti apa Pak? Pembibitan? Ya cukup inilah, terutama untuk penyiraman harus intensif. Bisa 2 hari sekali kita siram. Pemupukan paling setengah bulan sekali lah dipupuk. Oke Pak, awalnya istilahnya kiatnya untuk Bapak supaya bagi orang awam untuk melakukan pembibitan ini seperti apa Pak? Pertama kita harus cari bibit biji yang tua lah. Setelah itu kita semai, kemudian kita sambung, kita kawinkan dengan bibit yang benar-benar unggul untuk mendapatkan hasil yang bagus. Oke. Pak, kalau untuk nilai ekonomisnya bagi usaha Bapak ini seperti apa Pak? Ya kita untuk mendapatkan bibit ini kita butuh waktu misalnya 4 bulan dengan harga jual 25.000, ya bagi saya itu sangat ekonomis sekali gitu. Gitu ya Pak? Dengan bibit segini 25.000 kita jual. Jadi sangat menguntungkan lah, Ya, menjanjikan ya Pak? alhamdulillah lah bisa ada rezeki untuk keluarga. Gitu. Oke lah. Baik Pak, ini saya ambil ya Pak bibit Boleh, ini silakan, Pak. silakan, Ini. Pak. Ini pemirsa, saya membeli bibit ini seharga Rp25.000 ya Pak. Ini, Terima kasih Pak, ini terima Pak. kasih. Ya, semoga bermanfaat ini Pak. Ya. Potensi usaha di bidang peternakan dan pertanian juga didukung dengan kreativitas warga desa. Lihat saja, desa ini tertata rapi dan bersih. Setiap rumah dihiasi dengan tanaman bunga aneka warna. Belum lagi masyarakatnya yang ramah. Saya juga tertarik dengan lampu penerangan jalan yang dihiasi menarik. Sungguh tak bosan berkunjung ke desa ini. Jika bapak-bapaknya bertani, berkebun dan berternak, ibu-ibunya juga tidak mau kalah.
Memanfaatkan waktu luang setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, para ibu yang tergabung dalam P3KSS, program terpadu peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera, memiliki usaha bersama membuat aneka jenis kue kering. Kue yang saat ini laris mendapat pesanan yaitu kue semprong. Bersama 10 orang anggotanya, mereka bergotong royong menjalankan usaha ini. Dari membuat, mengemas, hingga memasarkan. Meski hanya dilakukan 3 kali dalam seminggu, usaha ini cukup menjanjikan, terutama menjelang lebaran. Pesanannya bisa mencapai 2 kuintal. Bahkan, kelompok yang dipimpin Ibu Suherniawati kadang kewalahan menerima pesanan untuk hari raya. Nah, usaha yang dijalani dengan ikhlas dan semangat akan memberikan hasil yang memuaskan. Suami di rumah juga ikut tersenyum karena usaha itu bisa membantu perekonomian keluarga. Satu lagi usaha yang sukses dikerjakan para ibu rumah tangga di desa Pujo Rahayu yaitu gula kelapa. Usaha yang dilakukan 11 orang perempuan yang tergabung dalam Kube Amora Gendis ini memanfaatkan hasil perkebunan kelapa yang melimpah ruah di desa ini. Dalam sehari, mereka mampu memproduksi 4 kuintal gula kelapa dari 20 jerigen berisi air nira. Pagi hari mereka memulai merebus air nira di dalam wajan besar di atas kayu bakar. Proses mengaduk menjadi lebih cepat ketika adonan mulai mengental hingga siap dituangkan ke dalam cetakan bambu berbentuk tabung berukuran kecil. Lihat, mereka dengan cepat menyusun cetakan dan menuangkan air gula ke dalamnya. Butuh tenaga berpengalaman, pemirsa. Sore hari setelah gula mulai mengeras, saatnya pengemasan. Gula ditimbang untuk mengetahui berat per petinya. Ini udah berapa lama memproduksi gula merah di sini? Udah dari tahun 2014, Pak. 2014. Iya. Nah, kemudian ini mengisi luang waktunya bagaimana dengan ibu-ibu yang ada di sini? Pokoknya kalau seminggu itu cuma 3 kali, Pak. Terus? Kalau hari Sabtu, Minggu, Senin gitu. Oh, gitu. Berangkatnya, ya. Sementara untuk gula merah ini sendiri disebarkan kemana aja? Kita pasarkan ke Bandar Jaya, ke Palembang, gitu. Oh gitu. Jadi apakah memang ada kita yang memasarkan atau memang ada yang nanti datang ke tempat kita? Ada yang datang, Mbak. Ada yang datang. Ada ya? yang datang. Gimana? Kita emang seminggu udah buat 3 kali. Nanti emang orang itu udah telepon kita mau ambil hari ini gitu. Oh gitu. Jumlahnya berapa orang sih Bu anggota Ibu nih? 11 orang, Pak, sama ketua kelompoknya. 11 orang dengan ketua kelompoknya. Perempuan semua itu? Iya, perempuan semua. Ini apa nggak dimarahin suami nih Bu? Enggak lah, Pak, kita kan emang membantu suami mencari nafkah. Jadi kita udah kerja sama ibu-ibu itu buat biar kita nggak nganggur di rumah. Jadi kita adain usaha namanya kelompok itu Amora Gendis. Oh gitu. Waktunya? Waktunya Gimana? itu kita berangkat, pokoknya nanti kalau air niranya itu udah datang kan pada pulang nganter air nira itu dari pengepul-pengepul itu jam 7, jam 8 kita baru berangkat. Kita kelola nanti selesai itu jam 1, jam 2 kita mulai pengemasan. Pengemasan selesai jam 5. Jam 5 kita pulang ke rumah masing-masing. Kenapa mesti pulang jam 5 gitu? Karena kita mau ngurus keluarga, mau ngurus anak-anak, Pak. Oh gitu. Anak-anaknya kan pada ditinggal. Nanti kalau jam 5 kita pulang ngurus anak-anak.
mandiin itu, masak buat suami gitu. Bu, apakah usaha ini akan dilakukan selamanya bagi ibu-ibu yang ada di sini untuk menambah penghasilan atau bagaimana? Iya Pak, akan berlanjut terus karena kita meningkatkan perekonomian keluarga, membantu suami juga mencari nafkah, terus kita juga mengurangi pengangguran, terus pokoknya meningkatkan perekonomian itulah dalam keluarga itu sendiri. Oke, harapannya seperti apa, Bu? Harapannya sih mudah-mudahan usaha ini berkembang terus biar meningkatkan usaha, biar membantu suami karena kita juga kerja ini kan udah diridoin suami, biar tambah maju, pokoknya biar tambah nanti ada grup-grup lain bisa kita bentuk lagi anggota lainnya biar tambah maju pokoknya lah Pak. Nah, inilah pesona desa Puju Rahayu yang menjadi kebanggaan warganya, Taman Bukit Raya Pelayangan. Wisata yang dikelola kelompok sadar wisata melalui badan usaha milik desa Puju Rahayu ini memanfaatkan lahan seluas 8 hektar berupa bukit yang memiliki hamparan di atasnya. Pada tepi hamparan terbangun pondok-pondok untuk kongko-kongko sambil menikmati panorama alam di sekitarnya. Selain itu terdapat spot Instagramable cocok untuk bersuah foto dengan latar belakang pemandangan alam yang mempesona. Sore Mas. Ya, sore Mas. Ini Mas, ini satu di sini, ini daerah Tegal Sari, Perbukitan. Gunung Tanggamu sangat kelihatan. Oh, kok tahu Mas? Ya, saya Podarwisnya. Oh, Pokdarwisnya. Nah, Mas saya mau tanya-nanya pas kebetulan Mas Pokdarwisnya di sini. Kenapa kok bisa kecipta bangunan tempat wisata seperti ini, Mas? Dari awalnya itu dulu itu tanah ini tanah desa kan ya. Iya. Nah, tanah desa itu terbengkalai kan habis diambilin tambangnya yaitu batu mangan. Cuman waktu itu kadarnya kurang bagus, jadi akhirnya terbengkalai. Jadi tanaman itu hampir nggak ada lah boleh dikatakan. Dari semenjak pemerintahan Bapak Apri Budi Hartono, itu mulai dikasih tanaman di sini. Jadi ada bantuan juga dari Koramil, itu ada tanam tanaman, terus ada dari kabupaten ditanam di sini semua. Nah akhirnya sampai sekarang inilah sudah dibentuk jalan-jalan dari Pak Pribudi itu dari tahun 2016. Jadi setelah itu dibikin-bikin, akhirnya dari Pak Pribudi merencanakan untuk membangun di atas ini supaya bisa menjadi tempat wisata. Nah itu sudah bisa diwujudkan dan dinaikkan dari dana BUMDes. Pak, untuk pengunjung sendiri biasanya rata-rata pengunjungnya berasal dari mana? Dan biasanya apa yang mereka lakukan di lokasi ini? Nah, pengunjung itu banyak yang dari jauh ya, ada yang dari daerah Sidomulyo, ada yang daerah Pringsewu, bahkan ada juga pernah pengurus dari Talang Indah itu juga pernah sampai sini. Bahkan mereka pun katakan ini kalau dibangun terus pasti akan bagus. Nah dari hal itulah makanya semakin semangat kami sebagai Podarwis. Mudah-mudahan semua ini bisa terwujud nantinya dan dukungan dari pemerintah juga sudah mulai masuk intinya. Nah itu mungkin seperti Taman Bermain Anak itu kemarin itu Ibu Bupati itu memberikan taman bermain anak dan sempat diresmikan di sini. Pengembangan apa lagi yang akan rencana dibuat di Pokdarwis di lokasi wisata ini, Pak? Yang paling utama itu karena di sini air belum naik, jadi memang dari dulu itu mengusahakan air supaya naik. Dan itu kemarin sudah dicari di titik airnya di mana yang mau dibor, dan memang dari dulu itu sudah direncanakan mau dibangun sebuah menara di sini supaya bisa memantau 7 kabupaten kota di sini. Sejak dibuka perdana 24 April 2019 lalu,
Bukit Pelayangan sudah dikunjungi puluhan ribu orang. Seminggu sekali lokasi ini juga menjadi tempat berkumpul para lansia yang punya jadwal rutin senam atau ibu-ibu arisan yang memilih kumpul-kumpul sambil menikmati pemandangan dari puncak bukit. Pesona Bukit Pelayangan seakan menjadi ikon pesona Desa Pujo Rahayu. Potensi Desa Pujo Rahayu beraneka ragam, termasuk berbagai macam kegiatan usaha masyarakat, termasuk usaha-usaha dari peternakan, pertanian, perdagangan, dan tidak kalah pentingnya adalah kita akan mengangkat pariwisata kita yang ada di Taman Bukit Raya ini. Ya. Jadi berbagai dengan upaya swadaya masyarakat, gotong royong masyarakat, ya, jadi sangat sekali kita harapkan, ya, sehingga dengan adanya gotong royong dan swadaya masyarakat yang luar biasa ini kita wujudkan, ya, desa pariwisata Tapura khususnya Desa Pujo Rahayu adalah satu-satunya pariwisata yang ada di Kecamatan Negeri Katon, sesuai dengan harapan Bapak Bupati kita, Bapak Haji Dendi, bahwa selain tidak hanya wisata-wisata laut arahan beliau, tetapi seperti laut Pantai Klara, Pantai Ringgo, Pantai Mutun. Nah, jadi kita sangat bangga sekali bahwa di Kecamatan Negeri Katon di Desa Pujo Rahayu bisa menciptakan wisata ciptaan yang sedemikian rupa ini adalah berkat dukungan masyarakat yang sangat luar biasa. Kita sedang berupaya baik itu melalui dana desa. Dana desa kita libatkan dengan penganggaran, pemberian bantuan-bantuan kepada pelaku-pelaku usaha kecil. Kita anggarkan di sini di tahun 2019, terutama untuk kegiatan kelompok-kelompok wanita, ya, seperti kelompok pengrajin, pelaku-pelaku usaha gula, peternak, itu mayoritas kita usahakan dari kaum perempuan. Ya. Di situ banyak sekali akan terlihat bahwa wanita-wanita di Pujo Rahayu ini sangat aktif. Ya, di situ, nah ini contoh-contoh ibu-ibu yang hadir di sini ini ikut meramaikan, ya, dengan berjualan mungkin usaha kecil yang ada di di wisata ini bisa sangat mendukung gitu loh, sangat mendukung artinya sedikit banyak membantu, ya. Jadi kita tingkatkan dengan melalui bantuan dana desa, yaitu berbentuk pelatihan, berbentuk bantuan pengadaan barang, nah seperti itu. Sehingga dengan penghasilan mereka yang meningkat, ya insya Allah perempuan ini akan membantu kami secara perlahan, walaupun perlu proses yang sangat panjang. Jadi harapan kami dengan adanya suatu gotong royong yang tinggi dari seluruh masyarakat Pujo Rahayu, khususnya kaum perempuan, ya, yang tergabung dalam usaha-usaha kelompok ini, mari kita sama-sama meningkatkan apa yang ada di dalam pariwisata kita ini agar lebih meningkat tahun demi tahun, seperti itu harapan kami. Pesawaran, oke. Negeri Katon, yes. Pujo Rahayu, jaya, jaya, jaya.